Malam itu, 26 September 1983, sekitar pukul 12 malam waktu Moskow, sistem satelit Oko Soviet mendeteksi tanda-tanda peluncuran rudal antar benua dari Amerika Serikat. Lampu peringatan di Pusat Komando Serpukhov 15 menyala merah dengan tulisan launch dan kemudian berubah ke missile attack. Layar komputer menunjukkan keandalan tertinggi dan memberitahu bahwa 5 rudal Minuteman Amerika Serikat telah diluncurkan. Sirene alarm meraung dan 200 pasangan mata pengawas menerawang ke layar, siap melaporkan ke atasan mereka. Dari sudut pandangnya, Kolonel Petrov merasa seperti duduk di atas wajan panas karena setiap detik keterlambatan bisa berarti hancurnya Moskow. Namun, Petrov segera menyadari ada yang tidak masuk akal. Hanya 5 rudal untuk serangan pertama nampak terlalu sedikit. Ia mengingat pelatihan bahwa serangan pendahuluan secara logis harus berupa gelombang ratusan rudal bersamaan, bukan hanya beberapa satuan. Selain itu, radar darat Soviet belum melihat konfirmasi apapun tentang rudal tersebut, dan sistem satelit Oko sendiri masih sistem baru yang belum teruji. Setelah menimbang-nimbang selama sekitar 5 menit, Petrov mengambil keputusan 50 berbanding 50. Secara naluriah, ia melaporkan bahwa peringatan itu palsu dan bukan serangan nyata. Keputusan sang kolonel ternyata menyelamatkan dunia. Jika Petrov mengikuti protokol dan melapor, Komando Pertahanan Udara atas Soviet akan meminta izin kepada Presiden Soviet saat itu, Yuri Andropov, untuk melakukan serangan balasan nuklir besar-besaran. Dalam hitungan menit saja, rudal-rudal Soviet akan meluncur menghantam Amerika Serikat dan NATO, memicu eskalasi nuklir skala global. Setelah lebih dari 20 menit sejak alarm awal, tidak ada indikasi rudal yang benar-benar mendarat, membuktikan peringatannya salah. Bertahun-tahun setelah malam yang nyaris mengubah sejarah dunia, nama Stanislav Petrov akhirnya mendapat pengakuan. Pada 2006, ia dianugerahi penghargaan dari Association of World Citizens. 7 tahun kemudian, dunia kembali mengingat jasanya lewat Dresden Peace Prize 2013. Kolonel Petrov adalah contoh nyata pentingnya intuisi manusia di tengah ledakan mesin-mesin perang. Di saat sistem berbicara dengan bahasa algoritma dan alarm, Petrov memilih mendengarkan nalurinya sebagai manusia. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Manusia harus tetap berada di atas mesin. Seperti yang kemudian ia renungkan, kita harus lebih bijak daripada komputer, karena kitalah yang menciptakannya. Namun doktrin perang modern sudah melangkah terlalu jauh, di mana peperangan tidak lagi ditentukan oleh daya hancur kinetik semata, melainkan oleh kecepatan pemrosesan data, otonomi sistem, dan kemampuan algoritma untuk mendominasi spektrum kognitif pada garis komando militer. Langkah ini didorong oleh ledakan data digital global. Dengan volume data yang tumbuh secara eksponensial, mustahil bagi intelijen manusia untuk menganalisis dengan tepat waktu tanpa bantuan AI. Ada anggapan bahwa kasus Kolonel Petrov tidak lagi relevan. Hal ini menciptakan doktrin militer baru, di mana pihak yang tidak menggunakan algoritma AI untuk pengambilan keputusan secara otomatis akan mengalami kelumpuhan strategis di hadapan lawan yang didukung AI. Sebagai contoh, Ukraina melancarkan Operation Spiderweb pada 1 Juni 2025 menggunakan ratusan drone AI-assisted untuk menyerang pangkalan udara Rusia yang mengakibatkan kehancuran signifikan. Dalam simulasi yang melibatkan rudal hipersonik yang bergerak 5 kali kecepatan suara, manusia hanya memiliki waktu sekitar 10 hingga 15 detik untuk merespons. Dalam kasus Petrov, ia membutuhkan 20 menit untuk membuktikan kebenarannya. Dan dalam rentang waktu tersebut, negara sudah hancur. Pertanyaannya kemudian, apakah kasus Petrov benar-benar tidak lagi relevan dan AI akan sepenuhnya mengubah struktur komando saat ini yang didominasi manusia menjadi struktur yang dipimpin oleh klaster AI? Mari kita bahas lebih mendalam. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. China
Amerika dan Rusia berlomba mengintegrasikan AI dalam doktrin perang mereka. Pada tahun 2026, persaingan integrasi kecerdasan buatan dalam doktrin militer ketiga negara tersebut telah mencapai tahap kritis yang mengubah wajah peperangan modern. China mengusung konsep intelligence-ized warfare atau peperangan terinteligenisasi sebagai doktrin militer yang menggeser fokus dari sistem berbasis informasi ke sistem berbasis kecerdasan buatan secara menyeluruh. Penerapan AI dilakukan China secara luas pada berbagai aset tempur, mulai dari robot anjing, drone otonom, hingga sistem radar waktu nyata dan misil. Sebagai contoh, China sukses membuat Mothership Jiu Tian, sebuah kapal induk udara yang memiliki rentang sayap sekitar 25 meter dan dirancang untuk melepaskan ratusan drone otonom dalam waktu singkat, seperti 200 drone dalam 99 detik untuk pertempuran kota menggunakan kontrol berbasis efek yang tahan terhadap gangguan sinyal, jamming. China juga menerapkan Digital Co-Pilot Intelligence Victory pada jet tempur seperti Shenyang J-16 dan jet tempur siluman J-20 secara real-time untuk pengambilan keputusan tembakan rudal jarak jauh. Algoritma AI bertindak sebagai asisten digital di kursi belakang yang memproses jutaan data dari radar darat dan pesawat AWAC KJ-500. China juga membangun sistem cloud militer terdistribusi yang menghubungkan unit-unit tempur, skuad hingga brigade untuk berbagi sumber daya komputasi, identifikasi target otomatis, dan evaluasi efek operasional secara real-time. Hebatnya lagi, China kini tengah membangun sistem pertahanan Golden Dome versi Tiongkok, sebuah prototipe sistem pertahanan rudal global yang mampu mendeteksi dan melacak hingga 1000 rudal secara serentak di seluruh dunia menggunakan integrasi data dari berbagai sumber bertenaga AI. Pesannya jelas, China mengirim ancaman ke rival tradisional Barat dan bertekad menjadi pemimpin dunia dalam teori dan aplikasi AI pada tahun 2030, dengan 2026 menjadi tahun krusial dalam memperkuat infrastruktur AI yang terintegrasi dengan industri pertahanan mereka. Lalu bagaimana dengan Amerika dan Rusia? Mari kita bahas lebih lanjut. Departemen Pertahanan Amerika meluncurkan strategi baru untuk mengintegrasikan AI canggih ke dalam berbagai platform, darat, udara, dan laut, guna meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, efisiensi, dan otonomi sistem. Langkah ini didorong oleh arahan untuk mengungguli pesaing seperti Tiongkok dan Rusia. Sebagai contoh, Amerika mengembangkan tank M1 E3 Abrams untuk menghadapi medan tempur modern yang didominasi oleh ancaman udara kecil. Prototipe yang baru-baru ini dipamerkan di Detroit Auto Show menonjolkan integrasi kecerdasan buatan, AI, dan sistem pertahanan aktif. Tank ini menggunakan bantuan AI untuk memantau dan mengidentifikasi ancaman secara otomatis, sehingga mempercepat waktu reaksi awak terhadap serangan drone atau proyektil anti-tank. Kru dapat mengendalikan sistem robotik dan drone dari dalam tank untuk melakukan pengintaian tanpa harus terpapar bahaya di luar. Di platform udara, Shield AI baru saja meluncurkan X-Bat pada Oktober 2025 yang diklaim sebagai jet tempur VTOL, lepas landas atau mendarat vertikal, bertenaga AI pertama di dunia. Pesawat ini dirancang untuk beroperasi sepenuhnya tanpa pilot dan tanpa membutuhkan landasan pacu, memberikan fleksibilitas ekstrim di medan tempur yang sulit atau terpencil. Fitur utama X-Bat menggunakan perangkat lunak otonom canggih yang mampu menerbangkan jet dalam kondisi sinyal komunikasi terganggu atau tanpa GPS. Dengan biaya operasional yang diproyeksikan hanya 1/10 dari jet tempur tradisional seperti F-35, X-Bat diposisikan untuk mengubah strategi perang udara di masa depan. Pentagon juga mengintegrasikan AI ke dalam sistem komando dan kontrol non-nuklir yang bertujuan untuk menciptakan decision advantage, kemampuan mengambil keputusan lebih cepat dan akurat dibandingkan lawan di tengah kabut perang, fog of war. Strategi utama Pentagon saat ini adalah Combined Joint All-Domain Command and Control, CJADC2, sebuah pendekatan yang menghubungkan seluruh sensor dan penembak dari matra darat, laut, udara, ruang angkasa, hingga siber dalam satu jaringan terpadu berbasis AI.
Bahaya paling mendasar dari integrasi AI dalam persenjataan modern adalah hilangnya kendali manusia dalam keputusan hidup dan mati. Tanpa intervensi manusia, mesin tidak memiliki empati atau pertimbangan moral yang diperlukan untuk mematuhi hukum humaniter internasional. Hal ini menciptakan celah akuntabilitas. Jika terjadi pembantaian warga sipil oleh robot, sangat sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Apakah komandan, pemrogram, atau produsen teknologi tersebut? Sistem AI sangat rentan terhadap manipulasi dan kegagalan teknis. AI bekerja dalam hitungan milidetik, jauh lebih cepat daripada proses kognitif manusia. Interaksi antara dua sistem AI yang saling berhadapan dapat memicu eskalasi konflik secara instan sebelum diplomat sempat bertindak.